Shalom Sobat GMJ, bertemu lagi di GMJ edisi 19 Agustus 2026. Sebelum mulai renungan kita pagi hari ini, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, hari yang cerah, hari yang penuh berkat yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu. Bapa, sebelum kami mengisi hari kami mau memulainya dengan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mau mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Mari Bapa, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengenali kebenaran-kebenaran-Mu, mampu memahaminya, dan biarlah dalam hari ini Tuhan, kebenaran-Mu itu pun boleh menjadi penuntun bagi kami untuk mengisi hari kami ini. Dan biarlah dengan seizin-Mu pula hari ini kami boleh memakai juga untuk menjadi saluran berkat-Mu untuk setiap sesama yang kami jumpai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keselamatan adalah anugerah. Ini adalah judul renungan kita pagi hari ini, yang bacaannya diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Ini adalah perikop yang menceritakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di ladang anggur. Dalam Injil ini, dalam perikop ini, kita dapat mempelajari 4 hal tentang kebaikan Tuhan, tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat bahwa Allah kita ini adalah Allah yang penuh kuasa. Dikatakan di ayat pertama bahwa kerajaan Allah itu seumpama pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar untuk mencari pekerja-pekerja bagi ladang anggurnya. Jadi di sini kalau dia menyebutkan kerajaan Allah bukan sebagai daerah teritori fisik. Mungkin kita biasa membayangkan kalau ada kata kerajaan, kita membayangkan istana yang megah dengan daerah kekuasaannya yang ditaklukkan melalui perang. Tetapi di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah sebenarnya adalah kekuasaan dari Allah sendiri, dan bagaimana Allah menggunakan kuasanya untuk melakukan karya keselamatan bagi kita. Dan di sepanjang perikop kita dapat melihat bagaimana Allah yang mengumpamakan dirinya sebagai pemilik ladang anggur menunjukkan kuasanya. Di sini dia mencari pekerja-pekerja tidak hanya di pagi-pagi hari, tetapi kalau saudara-saudara baca di dalam perikop ini, kita akan melihat bahwa pemilik ladang anggur ini keluar sepanjang hari itu, dia keluar 5 kali untuk mencari pekerja. Dia nggak peduli walaupun sudah sore, dia tetap mencari pekerja untuk ladang anggurnya. Dan dia juga yang menentukan. Dia bilang kepada mandornya pada saat sudah waktunya untuk membagikan upah, bahwa berikan upah ini pertama-tama kepada mereka yang datang terakhir, baru sampai pada akhirnya yang datang terdahulu. Dan pemilik ladang ini pula yang menentukan berapa besar upahnya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa sungguh Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan kita. Dia sebagai pemilik ladang anggur, dialah yang menentukan kehidupan kita. Dan kedua, kita dapat melihat di sini tentang Allah yang adil. Kalau kita baca perikop ini, upah yang diberikan kepada para pekerja oleh pemilik ladang anggur ini adalah besarnya 1 dinar. Tidak peduli pekerja ini datang di awal hari maupun yang paling ekstrim diminta untuk bekerja di ladang anggur pada jam 5 sore. Jadi bisa dikatakan dia hanya bekerja 1 jam, tapi pekerjaan terakhir pun mendapatkan upah sama, 1 dinar. Sehingga pekerja-pekerja yang awal merasa mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Nah, mari kita lihat, menarik di ayat 2 dikatakan bahwa setelah sepakat dengan upah 1 dinar sehari, maka pemilik ladang anggur ini mengirim pekerja-pekerja tersebut untuk bekerja di ladang anggurnya. Jadi
Di sini kita lihat bahwa pekerja-pekerja yang bekerja pada pagi-pagi hari itu sudah sepakat dengan pemilik ladang anggur untuk menerima upah 1 dinar. Dan pemilik ladang anggur pun memberikan upah yang sama yang sudah disepakati, tidak sepeser pun kurang, sehingga dia sudah berlaku adil. Dan kalau kita mau melihat dalam Alkitab Katolik terjemahan baru, versi bahasa Inggris, dikatakan di sana bahwa ternyata upah yang mereka setujui itu adalah upah wajar harian pada saat itu. Jadi sungguh-sungguh para pekerja ini tidak dikurangi haknya, itu adalah upah wajar harian yang diberikan pada saat itu. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan pekerja-pekerja yang datang di lebih siang hari, bahkan yang datang di sore hari? Mereka pun menerima sama dengan yang datang awal, sama-sama 1 dinar. Disinilah kita belajar bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang adil, tapi Dia juga adalah Allah yang murah hati. Dia ingin memastikan setiap pekerja yang bekerja di ladang anggurnya menerima hasil yang pantas, bukan hasil yang kurang dari yang selayaknya. Dan kemudian kita bisa masuk ke tahap berikutnya, kita bisa bertanya, jadi sebenarnya upah 1 dinar itu apa sih? Sebenarnya upah 1 dinar itu melambangkan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, sekarang sudah jelas bahwa keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita bukanlah hasil jeripayah kita, bukanlah hasil usaha kita. Semuanya Tuhan berikan free. Saat setiap pekerja sepakat untuk menjadi pekerja di ladangnya, saat itu juga mereka berhak untuk menerima 1 dinar. Saat kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan, saat itu juga kita menerima keselamatan. Jadi ingat saudara-saudara, keselamatan yang kita terima bukanlah upah dari kerja kita. Itu semata-mata karena kemurahan Allah. Keselamatan yang kita terima semata-mata adalah anugerah. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, jadi bagaimana kita mau menanggapinya saat ini? Kita mau menanggapi tentang firman yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersyukur. Kita mau mengucap syukur karena kita ternyata bukan hanya memiliki Allah yang penuh kuasa, tapi dengan kekuasaannya Dia memastikan Dia juga berlaku adil dan sekaligus murah hati. Ada banyak di sana di luar yang bukan anak kita yang memiliki kuasa tapi berlaku tidak adil. Tapi Dia penuh kuasa, Dia adil, dan Dia juga murah hati. Dan hal kedua yang bisa kita lakukan sebagai tanggapan, mari kita ubah sudut pandang kita. Mungkin selama ini kita sering berpikir bahwa keselamatan adalah hak kita karena kita sudah melayani, karena kita sudah aktif di gereja, karena kita sudah banyak berbuat baik, atau mungkin karena kita sudah banyak memberikan sumbangan, bahkan mungkin dengan nilai yang besar. Kita sering berpikir karena berbuat baik itulah aku akan beroleh keselamatan. Mari kita ubah pola pikir kita, sudut pandang kita. Saat ini kita mulai berpikir, selalu mengingat bahwa aku melayani hari ini, aku berbuat baik hari ini semata-mata karena aku mau mengucap syukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Dan berikutnya, mari kalau kita masih sering jatuh pada pola pikir yang salah, pagi hari ini mari kita sama-sama kita mau bertobat. Kita mau berhenti memelihara kesombongan rohani yang ada di dalam hati kita. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan dan kita mau berusaha untuk menjaga hati kita supaya kita boleh tetap rendah hati. Keselamatan adalah anugerah. Camkan ini saudara-saudara di dalam hati kita sepanjang hari ini dan bersukacitalah karenanya. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas renungan yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau begitu luar biasa.
dan terutama keselamatan yang sudah Kau berikan kepada kami ini sungguh-sungguh adalah anugerah yang tak dapat tergantikan. Maka biarlah Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, biarlah sepanjang hari ini kami boleh belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang rendah hati. Kami boleh belajar melayani, kami boleh belajar berbuat baik kepada setiap sesama yang kami jumpai hari ini, semata-mata karena kami tahu Engkau terlebih dahulu sudah memberikan keselamatan kepada kami. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekayaan kami, Engkau memberikan keselamatan itu, tapi semata-mata karena Engkau adalah Allah yang adil dan murah hati. Ini kami Tuhan, kami serahkan pikiran kami, hati kami, dan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dan semoga di akhir hari nanti kami sudah melakukan tugas kami dengan baik sebagai pekerja di ladang anggur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi. God bless you.